sejak 2021 kami mengelola BLK, Balai Latihan Kerja. 3 tahun itu subsidi dari Kementerian Tenaga Kerja Kemnaker. Dan sekarang kami harus mandiri. Dan selama ini mengadakan pelatihan di beberapa kejuruan. Salah satunya CIK sudah terakreditasi dan kami rencanakan mengajukan untuk TK-nya. Dan saya baru selesai level 4 di IKN. Ya. Bagaimana persyaratannya Pak untuk ini TK-nya? Dan apakah kalau saya jadi asesornya itu bisa menguji dari beberapa kejuruan yang ada di sini atau bagaimana? Mohon arahannya. Terima kasih Pak Medi. Oke, terima kasih Bu Veronica ya. Iya benar Bu. Kalau sekarang BLK, kalau dulu kan ada subsidi ya Bu ya. Ya. Sekarang kan harus mandiri ya Bu ya. Harus muter dulu ya gimana cara mencari dananya ya. Ya. Nah, ya Ibu. Ya mudah-mudahan ada solusi ya Bu ya. Oke, nah kemudian untuk menjadi asesor ya. Nah, ketika Ibu menjadi asesor Bu ya, pastikan Ibu mengakses itu di bawah sebuah LSP. Namanya home base. Jadi tidak harus misalnya sudah menjadi asesor bisa ngakses di mana-mana, nggak bisa gitu Bu. Jadi Ibu harus pastikan home base-nya mana. Misalnya di BLK Ibu. Nah BLK itu butuhnya instruktur. Ya berarti Ibu bisa mengakses menjadi asesor di LSPIKN sesuai dengan skema yang ada di LSPIKN. Tapi butuhnya welder. Ibu bisa menjadi asesor welder, apalagi Ibu jauh di sana, kan nggak mungkin dikirim dari Jakarta. Ibu cari LSP weldernya Bu. Ada skema Pak Medi. Tata boga nih. Nah Ibu cari lagi LSP tata boganya. Tapi nah, insya Allah kalau Ibu asesornya di LSP IKN, nah staf manajer administrasi saya Pak Bagus itu apapun itu saya bolehkan aja karena itu adalah rezeki orang. Kita nggak boleh membatasi, saya bilang. Kadang-kadang di LSP lain ini nggak boleh. Ini karena ya jelas gitu. Jadi kalau asesornya mandiri ya itu kita. Nah, yang perlu saya sampaikan juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Pak Medi, saya berada di LSP K3. Terus LP K3 saya ini nggak mau nih masukin bagi saya. Boleh nggak saya pindah ke LSP IKN? Tapi dia masih mau menerima saya menjadi asesor saya. Boleh Pak, pindah aja ke IKN. Nanti di IKN Bapak punya kompetensi teknis apapun, saya masukkan Pak. Contohnya itu Pak Tamrin. Nah, Pak Tamrin itu punya kompetensi teknis 5. Saya masukin 5-5-nya. Tapi ketika home base-nya di tempat lain, seperti itu Bu Vero ya. Ya, terima kasih Pak Medi untuk penjelasannya. Baik. Oke, selanjutnya ada Pak Fadila Umar. Boleh silakan Pak Fadila Umar diberikan pertanyaannya. Suara saya bisa didengar? Iya, bisa Pak, bisa terdengar. Bisa Pak, terima kasih. Ini pas di atlet pelet di Nusantara Cintai Pak Medi. Jadi Bapak kontingen Indonesia di Malang. Terima kasih Pak Medi. Saya Fadila Umar. Saya asesor, sudah asesor. Saya berfokus di LSP penerbitan Pak Medi. Di penerbitan itu ada 12 skema. Jadi ada penulis artikel ilmiah, pengelola jurnal, dari reviewer, editor, kemudian penulis buku termasuk itu Pak Medi. Jadi
pengalaman dari LSP, saya dari asesor itu sudah 2023, selama 3 tahun ini 100 kurang lebih antara 25 sampai 30-an surat tugas itu yang pernah kami jalani. Sesinya ya antara 200 sampai 300-an itu yang selama 3 tahun ini. Dan proses untuk metode ujinya di LSP kami itu sudah jalan baik luring maupun daring Pak Budi. Jadi sudah dengan sistem yang sesi yang menunjukkan untuk uji daring, sistem juga sudah jalan begitu. Jadi tadi di awal Pak Edi sudah menyampaikan kalau di IKN itu sudah berjalan juga yang luring dan daring. Saya kira kedengeran nggak sih? Nggak ada suaranya, Pak. Ya, silakan Pak. Hilang suaranya. Mati, hilang Pak. Hujan nih. Halo Pak Medi. Ya, silakan Pak. Mungkin nggak? Udah ada kedengeran Pak. Pak Medi, Ya. mohon maaf, mungkin terganggu ya dengan pakai wireless. Ya, ya. Langsung aja ini, mohon maaf kalau berisik. Ya. Saya ulang Pak Medi. Ya. Saya ini sudah asesor posisi saya Pak Medi. Ya. Jadi sudah 3 tahun ini kami bertugas. Kami mendapatkan asesor itu di 2023 begitu. Ya. Saya ikut di LSP penerbitan. Di LSP yang penerbitan ini ada 12 skema yang sudah kami jalankan itu. Jadi termasuk penulis artikel ilmiah, yang kami lakukan. Dan untuk surat tugas itu kami sudah antara 25 sampai 30-an sudah kami jalankan dari LSP itu. Dan skemanya itu sudah kita jalankan baik luring maupun daring. Jadi sudah ada itu mau atau siap. Jadi kalau daring tadi Pak Medi di awal sudah sampaikan sambil menguji, mencatat semua sambil wawancara mereka semua sudah biasa kami jalankan itu Pak Medi. Jadi terbiasa untuk itu. Nah, itu sesuai dengan keinginan ACC ya Pak Medi ya untuk itu. Jadi kami jalankan dan di antara 20-an atau 30-an surat tugas itu kira-kira ya antara 200 sampai antara 100 sampai 200-an lah ACC yang pernah kami bertugas begitu. Sebentar itu sementara untuk home base saya Pak Medi untuk perkenalan. Kemudian kemarin saya ikut juga di pelatihan instruktur itu yang level 4 kelihatannya di bulan November itu, awal November di IKN ini. Di samping itu mungkin untuk kompetisi tenis di pelatih olahraga kami juga punya BNSP itu karena basic saya sebenarnya di olahraga. Saya di kampus mengajar di kampus olahraga begitu di UNS Solo gitu. Untuk basic yang lain mungkin kalau memberikan pelatihan tentang olahragaan kami gitu. Jadi mungkin tinggal kalau nanti di sebagainya ini pengalaman yang sudah kami jalankan begitu. Nah ini terkait dengan itu kemarin ada info ada asesor di IKN. Kemarin sebelumnya kami sudah di LSP ini, kemudian kemarin mau ikut di asesor pelatih olahraga itu, ternyata sama master asesor kami bertanya, kami sudah ikut pertemuan pertama, tapi akhirnya Bapak sudah asesor, nggak boleh, BNSP itu hanya 1 asesor saja. Yang sudah dicapai silahkan kompetensi teknisnya nanti tinggal menyesuaikan aja, begitu. Seperti tadi yang sudah dijelaskan Pak Medi, saya kira begitu Pak Medi. Nah ini mungkin ke depan kalau kemungkinan kalau kemarin di LSP kami itu kemungkinan bisa bisa bekerja sama karena home base kami di LSP yang di luar kampus tapi kami di kampus diminta untuk mengasesor untuk di kampus ini selama ini jalan juga Pak Medi di bidang meses olahraga itu. Jadi itu kami jalankan. Dan nanti mungkin mohon petunjuk Pak Medi ke depan itu apakah nanti bisa bergabung dengan IKN dan sebagian mohon arahan aja Pak Medi saya kira ini. Di sini mungkin ada juga yang sama persis dengan saya satu sejawat itu
sama dengan kami ya. Ini tadi titip aja coba Pak Umar aja yang ikut nanti ditanyakan itu posisi kita itu seperti apa begitu. Saya kira itu aja Pak Medi, mohon petunjuk aja. Terima kasih. Baik, Pak Fadila Umar, terima kasih. Ya Pak, kan seperti yang saya sampaikan tadi, asesor cukup 1 kali. Bapak udah jadi asesor, Bapak bisa di mana-mana. Di LSP IKN Bapak sudah punya level 4. Bapak sudah bisa menjadi asesor di LSP IKN. Dengan catatan Bapak harus menginput instruktur level 4 itu di LSP home base-nya. Oh iya. Nah, ketika di LSP home base-nya, manajer sertifikasinya bilang, waduh nggak ada acara kayak gini, silakan hubungi Prisil. Nanti Prisil yang akan mengarahkan dengan Pak Bagus nanti. Nah, ketika sudah diarahkan di sana Pak, nanti Bapak sampaikan ke Prisil, Sil, saya udah masukin ya Mbak Prisil, udah ini. Nanti dicek langsung di sistem kita, oh ya Pak, udah Pak, clear Pak. Bapak udah bisa mengakses ya di LSP IKN. Nah, semua peserta-peserta yang akan Bapak akses itu, tinggal Bapak mengadakan pelatihan. Yang ada skema LSP IKN, Pak. Nah, pelatihan siapa yang melaksanakan? Carilah master trainer yang bisa melaksanakan, Bapak yang mengakses. Nah, karena TUK itu ada TUK sewaktu ya, tadi lupa saya sampaikan, TUK itu ada sewaktu, ada mandiri. Jadi TUK yang ada di LSP IKN ini, saya lebih suka dengan TUK sewaktu. Sewaktu itu dimanapun bisa Bapak. Kalau mandiri itu berat ya. Bapak harus punya gedung, punya kursi, peralatan. Kalau TUK sewaktu, nah itu Bapak bisa di hotel. Nah kayak Pak Fadilah tadi nih. Dia bisa di mana aja. Nah gitu ya, TUK di mana aja. Itu aja Pak. Jadi Bapak nggak usah lagi masuk asesor Pak. Asesor cukup 1 kali BNSP ya. Ya Pak Medi ya. Nah jadi ketika Bapak, oh Pak Medi saya mau mengakses level 6, Bapak ambil level 6 Pak. Gitu ya. Siap Pak Medi. Oh, Terima kasih Pak. Nanti ya. mohon petunjuk Mbak Prisil. Ya Pak. Silakan Sil. Ya, makasih Pak Medi. Waalaikumsalam. Salam. Baik, semoga sudah terjawab. Baik, selanjutnya Ibu Ika Florentina, boleh silakan di-unmute terlebih dahulu untuk suaranya dan silakan boleh mengajukan pertanyaannya. Monitor, Ibu Ika? Oke, sepertinya beliau sedang tidak di Zoom-nya ya. Baik, selanjutnya mungkin pertanyaan dari Pak Wahyudi. Izin tanya, apa bedanya okupasi dan klaster? Begitu Pak Medi. Ya, Pak Wahyudi, okupasi itu berdasarkan jabatan Bapak. Ya. Jadi ketika Bapak menemukan skema itu okupasi, pastikan dia itu ada nama jabatannya. Ya. Misalnya instruktur. Nah, master instruktur, instruktur junior. Nah, kalau dia bukan okupasi, seperti yang lama Pak, metodologi pelatihan level 4, metodologi pelatihan level 5, metodologi pelatihan level 6. Kalau okupasi, Bapak bisa mengambil berdasarkan jabatan dan kebutuhan. Contohnya, seorang dosen, dia itu mau menjadi widya iswara. Apakah saya harus mengambil master Pak Medi? Nah, saya tanya lagi, Bapak mau mengelola mau mengajar, saya mau mengajar, Bapak ambil level 4. Walaupun dia sudah dosen, ada widya iswara. Nah, itu nama okupasi berdasarkan jabatan dan kebutuhan. Udah dosen, ada juga nih Pak Medi, saya udah. Nah, ambil Pak Medi, saya hanya mau mempersiapkan pelatihan aja nih. Untuk tim saya, ngambilnya di mana? Di level 3. Nah, gitu maksudnya antara okupasi dan klaster. Ya, silakan Sil. Oke, baik. Selanjutnya ada Pak Haryomo. Saya alumni asesor dari LSPIKN, mau tanya saat ini bergabung dengan badan hukum yang mengelola LPK yang memberikan pelatihan perbankan. Apakah bisa sekaligus menjadi TUK di LSPIKN? Seperti itu, Pak. Iya, Pak Haryomo, ini kita pernah ngobrol ya Pak ya. Ini Pak Haryomo ini menjadi semangat saya nih, kalau nggak salah. Oh, luar biasa. Umur beliau sekarang juga udah semangat beliau. Bukannya anak muda-muda. Yang muda-muda ketinggalan beli. Ya Pak Haryomo, habis ya. Nih saya tunggu Pak, kapan mau mulai mengakses di LSPIKN ya.
TUK Bapak itu udah bisa Pak, bisa melaksanakan apa yang ada di LSP IKN. Dan Bapak sendiri yang akan menjadi asesornya Pak. Ya, nanti surat tugasnya tinggal Bapak ajukan ke Bupedia, nah nanti akan diterbitkan surat tugas. Gitu Pak Haryomo ya. Ya baik, ada 4 pertanyaan yang masih di reaction. Silahkan Ibu Santi Dewi lebih dahulu, monitor Ibu. Ibu mengenai Nanti setelah Ibu Santi izin saya. Iya baik, ya baik Ibu. Santi. Ya baik, terima kasih Kak Prisil. Selamat malam Pak Medi. Jadi saya ingin bertanya singkat saja. Saya berminat untuk sertifikasi asesor ini Pak. Cuman yang saya mempunyai sertifikasi teknis itu manajemen komunikasi dari BNSP. Apakah itu bisa menjadi dipakai sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran untuk mengikuti sertifikasi asesor ini? Lalu yang kedua, setelah mengikuti sertifikasi asesor ini, apakah saya juga bisa nanti ikut ke master trainer gitu? Nah, lalu tadi yang dari saya simak bahwa ternyata ada beberapa level untuk trainer. Kalau nggak salah paling tinggi 6, lalu di bawahnya ada 3, 4, 5 kalau nggak salah. Nah, apakah itu dilalui satu persatu dari 3, 4, 5, 6 atau bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita? Lalu apakah kalau kita sudah punya level 6 itu kita bisa mengajar? Karena tadi kalau 6 itu kan berarti untuk mengelola TUK. Apakah kalau kita pegang level 6 itu kita bisa mengajar atau memberi apa itu? Lalu yang pas itu LSP-nya. Cukup itu aja, terima kasih sebelumnya. Baik, yang pertama beliau punya kompetensi teknis itu salah satu kan teknis berarti itu saya Ibu. Nah, apakah saya bisa Ibu supaya Ibu bisa mengakses di LSP IKN ya. Nanti Ibu mau home base-nya di LSP IKN ya harus punya salah satu dari sertifikasi yang ada di LSP IKN. Kapan perlu harus punya keempat-empatnya Bu. Supaya apa? Supaya bisa mengakses di empat-empatnya. Nah, kemudian apakah ketika Ibu ngajar di bisa Bu? Karena L4 itu lebih sulit dari L6. Fokusnya berbeda. Kalau L6 instruktur master itu dia adalah bagaimana mengelola lembaga dan bagaimana memanage lembaga. Contoh, di sana ada bisnis plan, ada mitra dan lainnya. Level 4 itu bagaimana Ibu meng-create, bagaimana Ibu desain sebuah program pelatihan. Nah, dimulai dari TNA akan mencari SKKNI. Nah, di SKKNI-nya ini Bapak Ibu, apakah misalnya pernah Bapak Ibu ya, ada nih master trainer, bisa Pak Medi ngajar yang ini, tolong minta materinya, dikasih minta materinya. Pas di assessment nggak bisa sama sekali, nggak nyambung sama sekali Bapak Ibu. Ya, dia ajarkan persis seperti di master trainer di level 6. Padahal di level 6 itu kan di level itu bagaimana Bapak Ibu menemukan pertama kali gap-nya bagaimana. Ketika gap sudah ditemukan, Ibu mau mencari SKKNI. Ketika SKKNI cari elemennya, Ibu masuk ke KUK-nya. KUK yang harus diambil, Ibu harus bikin lesson plan-nya. Banyak teman-teman yang merasa pusing nih kalau di level 4. Nah, gitu Bu ya. Nah, kemudian asesor terakhir di home base. Bisa nggak pindah home base? Bisa Ibu. Tapi sekarang itu rata-rata jarang asesor yang pindah home base. Kecuali seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya di LSP K3,
dia tidak mau memasukkan, menginput kompetensi teknisnya yang dia punya LSPIKN nih, metodologi pelatihan level 6. Dia nggak mau menginput. Berarti Ibu bakal nggak bisa ngakses di LSPIKN. Tapi ketika dia mau menginput, kenapa harus pindah? Di sana bisa, di sini bisa. Atau sebaliknya, udahlah, kalau dia nggak mau nginput, Ibu ajukan saya mau mundur dari sini, tapi saya akan bisa mengakses di sini, karena saya akan menginput misalnya komunikasinya di sana. Metodologi saya ada di komunikasi, apa namanya tadi? Nah, tentang komunikasi tadi ada di LSP IKN. Ibu akan bisa mengakses di 2 LSP. Karena SISPO BNSP sekarang itu sudah canggih, Ibu. Canggih dalam arti kata memberikan kesempatan kepada seorang asesor, dia punya kompetensi teknis berapa sih gitu. Dia bisa mengakses itu. Nah, gitu Ibu ya. Siap, terima kasih Pak Medi. Sama-sama Bu Santi Dewi. Silakan Pak Prisil. Ya, baik, sudah terjawab ya Ibu Santi. Silakan tadi selanjutnya Ibu Ika Florentina boleh memberikan. Iya, selamat malam Pak Medi, apa kabar? Baik Ibu, aduh ini baru selesai master trainer ini. Iya, masih hangat. Makanya tadi ketika aku dengar Bapak langsung bikin PR, wah keren banget ini, langsung kayak bersambut. Pasti akan minta kerjasama dengan Ibu deh. Betul, makanya kan aku tuh karena kan posisinya gini, saya tuh dulu aku cerita ke Bapak, dulu kan aku pernah ikut di LSP Parsi, cuman karena untuk sertifikasi untuk asesornya itu kan karena udah nggak kepake kan Pak, jadi mesti harus diperbarui. Belum ada waktu untuk ke sana. Ini harus kan supporting Pak Medi nih di LSPIKN gitu, lebih itu. Terus itu yang pertama. Jadi what should I do gitu untuk get into LSP ini kan. Terus yang kedua, some ideas juga Pak, kalau tadi Bapak kan sounding tentang public relation, marketing communication, itu di aku semua Pak. Itu aku banget gitu, makanya I'm ready for that Pak. Ya, mungkin perlu dipertimbangkan karena selama ini kan terutama di perhotelan maupun di dunia bisnis itu kan yang sales eksekutif itu so far itu kan belum ada tuh Pak, untuk yang apa namanya Pak, TUK-nya juga belum ada, terus kemudian juga untuk program untuk sertifikasinya kayak sekalian. Jadi nanti kan biasanya di sales marketing kayak gitu Pak Medi, maunya sekalian banyak gitu. Itu sih Pak, I'm ready for collaboration Pak. Thank you. Bu Ika, ini saya kemarin habis ngakses kemarin lama ya, di off the record waktu habis ngakses itu lama dengan Bu Ika. Iya Ibu, ya apa sih yang bisa disupport? Nah, sekarang ya, dikit lagi. Nah, jadi yang pertama di sana itu skema nanti yang Ibu bisa pakai semua ya. Yang pertama public relation itu memang saya ambil itu tuh berdasarkan waktu itu saya pernah memberikan sertifikasi HR. Dari HR saya dihubungkan dengan orang Perhumasri. Perhumasri itu perkumpulan hubungan masyarakat rumah sakit ya, PR rumah sakit gitu. Oh, ketika saya public relation for hospitality ya Pak. Siap. Nah, saya selalu kan di hotel nih. Nah, di hotel tuh menanyakan, oh saya bilang gitu. Akhirnya timbullah ide saya itu untuk mendirikan LSP PR. Nah, yang mana skema yang pertama public relation, yang kedua adalah public speaking, yang tiga master of ceremony, yang keempat service excellence, yang kelima adalah media relation officer. Nah, ini nanti karena ini sudah berjalan nih Bu, sales eksekutif ini akan menjadi penambahan skema di LSPPR. Sure Pak, media relation itu juga ternyata Bapak menangkap itu juga ya, karena public relation kan juga need media relation itu juga. Ya, betul Ibu. Jadi kalau dibilang bagaimana sih proses Bu Ika? Ya karena asesornya udah benar-benar nggak bisa disehatkan lagi, ya mau nggak mau harus ngulang Bu. Siap. Harus ikut asesor. Nah nanti
semua skema yang ada di 2 LSP tadi ya, itu yang 2 LSP memang namanya saya dalam arti kata yang LSP yang satu ini direktur nggak boleh saya Bu, tapi direkturnya ada putra saya ya, akan menggawangi LSP itu. Nah mudah-mudahan ini memang semuanya akan tergabung nih, yang bidangnya, apalagi Ibu punya ekspor ya, lembaga ekspor. Nah yang eksekutif Indonesia. Expert eksekutif Indonesia Bu. Nah ini akan bisa ada di sini ya, tapi tanpa Ibu menjadi asesor, Ibu akan tetap menjadi seorang trainer aja. Jangan harap Ibu bisa akses. Oke, baiklah. Bu Ika dulu pernah menjadi asesor, tapi sudah habis, expired. Gitu ya Bu ya. Alright Pak, jadi berarti untuk sementara meskipun saya masih belum memperbarui untuk asesor saya, berarti Priscilla jadi. Thank you. Terima kasih Pak Medi, thank you. Silakan Sil. Ya, Bapak, ini ada Pak Harisianto. Maaf Pak Medi, mau tanya untuk level 3 ada beberapa skema. Level 3 ini sebenarnya satu skema itu asisten instruktur atau instruktur junior ya, junior instruktur ya Pak, sorry. Untuk di tempat IKN level apakah hanya skema 3 junior instruktur saja atau ada level 3 skema lainnya? Apakah di TUK saya bisa menyelenggarakan level 3 untuk skema instruktur junior, mentor, pelatih, dan penyelenggara pelatihan? Itu sih Pak, DK-nya. Baik, Pak Ari, ini udah lama nih Pak Ari biasanya datang ke kantor dia main. Pak Ari, boleh Pak Ari, sekarang penyebutannya itu instruktur ya, misalnya instruktur junior. Nah di situ ada level 4-nya. Nah itu untuk menjelaskan bahwa yang dulu itu ada di level 4. Tapi pastikan di sertifikat itu sudah tidak tertulis lagi levelnya Pak. Ya, dia instruktur. Nah itu sudah tidak ada lagi di sertifikat, itu nggak akan tertulis level 4. Karena orang-orang masih menyebut, oh Pak saya dulu level 4 Pak. Nah sekarang itu ekuivalen dengan instruktur gitu, sama dengan instruktur. Nah jadi untuk penyebutan level itu hanya untuk mempermudahkan. Apakah TUK Pak Hari boleh melaksanakan? Boleh Pak, di 4 skema itu boleh Pak. Boleh melaksanakan itu. Gitu ya. Oke Sil. Ya, baik Pak. Oke, selanjutnya ada 2 reaction lagi yang masih belum diturunkan. Boleh silakan Pak Ahmed Mawardi untuk memberikan pertanyaannya. Terima kasih Mbak. Selamat malam. Saya ingin bertanya, Pak Medi, terkait dengan TUK, saya ingin memastikan ini pengertiannya sama dengan LKP ya Pak. Berarti kan kalau LKP itu kan untuk perizinannya itu kita di Kemnaker apa ya, untuk mendirikan lembaga pelatihan. Kemudian kalau dia TUK ini maksudnya kita mendaftarkan di LSP IKN begitu ya Pak. Kemudian ya tadi kalau Bapak sampaikan untuk menjadi asesor itu kan harus mengikuti, untuk mengakses itu harus lulus ataupun harus pernah menjadi observer atau magang dulu. Nah kriteria bahwa dia sudah bisa dilepas nih gitu kan, sudah lulus dari magangnya atau observernya itu seperti apa Pak? Adanya. Kemudian satu lagi, kita bisa beberapa ya Pak untuk mendaftar sebagai asesor. Kalau trainer apakah bisa di beberapa TUK Pak dengan skema yang sama gitu. Demikian mungkin, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mawardi. Antara TUK dengan LSP Bapak Ibu, TUK itu adalah training provider ya. Jadi kalau di BNSP namanya TUK, tempat uji kompetensi. Tempat dia melatih. Jadi di sana itu tempat dia melatih, nah terus diuji oleh LSP di TUK itu. Ya. Nah, bedanya dengan LKP. Kalau LKP ya, biasanya TUK itu adalah LKP Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu punya TUK, belum punya LKP, TUK-nya sudah bisa berdiri. Kalau sudah punya LKP, wah itu udah bagus banget. Bapak Ibu berarti di sertifikat itu Bapak Ibu sudah ada NPSN-nya, nomor pokok sekolah nasional. Kalau Ibu punya LPK, berarti ada VIN-nya ya. Itu dari dia berbeda sektoral. Kalau LKP sektoralnya Kemendiknas, kalau LPK
elektoralnya Kemenaker. Nah itu Bapak ya. Itu udah boleh. TUK itu tidak harus berupa lembaga yang berafiliasi ke Kementerian Kesehatan atau Kementerian Tenaga Kerja seperti itu Pak ya. Yang penting dia berbadan hukum tadi ya Pak ya. Betul Pak. Karena dia harus melakukan pelatihan. Ya Pak, contohnya ya. Gitu ya. Oke. Nah kemudian magang ada kriterianya enggak? Kalau ditanya kriteria Pak, kalau aja melihat orang-orang memagangnya udah paham belum? Misalnya Pak, dia udah paham ini Pak, apalagi dia sebagai seorang trainer Pak, dia udah pernah memberikan level 4. Dia nggak perlu lama-lama Pak, sekali magang itu dia melihat bagaimana prosedurnya, prosesnya bagaimana sih, dimulai dari mana. Nah kalau yang online ini Bapak Ibu, itu kan dimulai dari yang pertama, ketika Bapak Ibu sudah mengupload ya, makanya diminta oleh Prisil itu upload itu H-2. Nah gunanya apa? Supaya asesor bisa mengoreksi. Ketika sudah mengoreksi berarti saat asesmen dia tidak menanyakan semua 14 unit kompetensi. Kayak saya nih, woi kalau menanyakan 14, nah, saya cari mana yang benar-benar ini nggak paham si asesi ini yang saya koreksi. Ini yang saya akses pada saat itu. Nah kalau kriteria bisa tidaknya nanti dari saya sebagai direktur saya tanya, bagaimana Pak Marwadi? Udah PD mengakses? PD Pak, udah kasih Pak. Nah nanti kan akan didampingi oleh Prisil, didampingin oleh Nadia, didampingin oleh Pak Bagus. Nah di saat-saat pertama itu barangkali ya ada yang lupa langkahnya. Nanti si Prisil yang akan mendrive gitu loh. Nah si Prisil ini kan bukan asesor tapi dia udah bisa ngakses gitu ya. Bisa ngakses dalam arti kata nggak punya lisensi tapi udah bisa dia nih aksesnya ininya ini. Tapi dia bukan asesor dan nggak bisa mengakses namun paham. Maksud saya itu namun paham. Gitu. Oh. Ini saya berbuka. Ya. Kalau trainer kan ya ini soal selanjutnya, apa nama kegiatan berkeliling untuk menjaga keamanan lingkungan rumah pada malam hari? Bisa di bidang misalnya K3, Bapak bisa ngajar K3. Bapak di bidang public speaking, Bapak bisa public speaking. Yang penting Bapak sudah punya SIM, lisensi sebagai seorang instruktur. Nah apa yang mau diajarkan? Terserah Bapak. Bapak punya ilmu apa? Punya kompetensi apa? Saya nggak punya kompetensi teknis BNSP Pak, tapi saya punya keahlian di bidang akademis ini. Saya mau ngajar ini. Boleh nggak ini menjadi pedoman? Boleh. Dengan catatan Bapak sudah punya sertifikasi lisensi sebagai instruktur Pak. Untuk mentransfer skill ilmunya kepada para peserta. Berarti metodologi Bapak pakai itu bisa. Justru bahwa kalau kita mengajar itu harus punya keterampilan TOT-nya dulu, sertifikasi TOT-nya dulu Pak. Kalau sertifikasi teknisnya itu nggak perlu ya, berarti kalau begitu. Ya gini Pak, ya sekarang kembali lagi nih. Bapak punya kompetensi teknis nih, Bapak punya teknis digital nih. Ya. Tapi sebuah lembaga itu ya Bapak belum bisa ngajar dong, walaupun udah punya teknis katanya gitu. Kalau belum TOT. Kalau belum TOT Pak, biasanya begitu. Siap. Nah, dan sekarang ketika kita ngajar juga Pak, saya pernah ngajar Pak. Lupa saya sampaikan bahwa saya itu udah saya nggak ngajar berhubungan dengan sertifikasi ya. Saya ngajar NLP. Nah dari belakang itu ditanya, maaf coach, boleh tanya? Boleh. Udah punya sertifikasi BNSP belum? Oh iya ya, saya bilang gitu. Nah sertifikasi BNSP saya ini, nah baru sertifikasi. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Ya. Silakan Sil. Ya, baik, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 21.22, berarti tidak terlalu lama lagi ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita singkat saja Bapak Ibu. Tadi untuk menjawab pertanyaan Pak Hari, ternyata pertanyaannya itu seperti ini Pak.
Yang dia tanyakan adalah skema di IKN itu apakah ada skema untuk mentor, pelatih, dan penyelenggara pelatihan? Itu maksudnya yang belum terjawab tadi. Seperti itu, Pak. Belum. Jadi skema yang disampaikan Pak Ari itu ya memang di pasaran waktu itu belum ada demand-nya gitu ya, belum ada peminatnya. Nah, jadi jika kita mengadakan pengembangan, jadi bisa saya ajukan gitu. Saya proses lagi pengajuan penambahan skema, Pak. Gitu sih. Yang ada di kita sekarang hanya 4 skema. Ya. Instruktur junior, instruktur senior, dan instruktur master. Gitu, Pak. Silakan, Sil. Oke, terakhir ada Muhammad Nur Ardiansyah yang reaction. Boleh silakan Pak Muhammad Nur Ardiansyah di-unmute terlebih dahulu dan diberikan pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat malam Mbak Sisil, Pak Medi. Ya, malam. Ya, mungkin di sini lebih buka aja ya. Pak, saat ini kan sebenarnya di saya sendiri ini lebih banyak fokusnya ke papan. Kemarin saya udah sempat punya level INAS tapi terus saya ambil level 4-nya dari IKN seperti itu. Nah, apakah pada saat kita kalau di skemanya Bapak kan mungkin belum ada ya untuk papa ya. Karena levelnya ke game tadi level 3, 4 dan 6 seperti itu. Nah, apakah saya sebagai trainer yang saat ini sudah mungkin mentransfer knowledge kepada asesi-asesi yang sudah saya training, itu di saat saya ambil asesor, apakah saya bisa mengasesmen mereka untuk ya mengeluarkan sertifikat BNSP-nya seperti itu Pak, satu. Terus yang kedua, apakah saya pribadi mungkin basically saya dulu dari operator ya sebelumnya ya Pak ya, operator pesawat angkat-angkut yang sebelumnya juga sudah punya sertifikat dari BNSP, tetapi karena sudah naik level atau naik jabatan menjadi trainer, maka sertifikat itu udah expired date lah, ibaratnya udah saya tidak perpanjang. Apakah itu masih bisa masuk ke dalam asesmen saya, ya saya jadi asesor untuk operator papa, atau harus saya juga menghidupkan kembali sertifikat saya untuk teknisnya seperti itu Pak. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih banyak sebelumnya. Baik Pak. Kalau untuk ini Pak ya, Bapak bisa mengakses itu, Bapak pastikan ya. Jadi seperti Pak ya. LSP-nya LSP mana nih? LSP. Menerbitkan sertifikat itu harus LSP yang menerbitkan sertifikat lisensi dari BNSP. Tapi tanpa LSP siapa yang mau BNSP-nya gitu. Jadi asesor ini melekat ke BNSP. Kalau BNSP berarti secara otomatis dia adalah asesor LSP karena LSP dilisensi oleh BNSP. Nah, itu Pak. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan kompetensi teknisnya, Pak? Nah, kompetensi teknis ketika sudah Pak-nya nih, angkat-angkut nih ya. Nah, LSP-nya sudah ada. Tapi kompetensi teknis angkat-angkutnya expired date. Bapak harus perpanjang. Karena ketika LSP mau mengajukan sertifikatnya, nah dia sertifikat kompetensi teknisnya masih berlaku baru apa pun bisa Pak. Sebelumnya asesor itu hanya satu Pak. Jadi oleh menentukan dia mau LSP itu mau menerima dia. Nah, kita mau menerima dia sesuai dengan kalau kompetensi memiliki misalnya ada yang BNSP-nya gitu ya. Misalnya Bapak angkat-angkut nih, tapi Bapak juga udah punya sertifikat level 6.
Bapak udah asesor. Nah, jika LSP angkat angkut tidak mau mengizinkan Bapak mengakses di LSP IKN, ya sudah, Bapak tanya, ya sudah kalau gitu saya pindah home base ke LSP. Ya, LSP akan kompetensi teknis angkat angkutnya di dashboardnya Bapak yang ada di LSP IKN. Jadi, Bapak Ibu, masing-masing asesor akan diberikan dashboard oleh LSP oleh BNSP kepada LSP home base-nya. Jadi Bapak-bapak akan bisa mengakses tuh. Misalnya Pak Azanil nih, home base dia bisa mengakses, lihat, oh ini yang bisa saya akses ini. Ketika dia nambah lagi nih kompetensi teknis, nambah lagi nih kompetensi teknis di bidang apa? Bidang kita nih. Udah, Pak Azanil lapor lagi ke Sil. Tolong ya, dia kirim kan lagi. Secara otomatis dia bisa mengakses di LSP penerbitan. Gitu sih, Pak. Oke, siap. Terima kasih, Pak Medi. Sama-sama. Saya harus lagi teknisnya lagi ya, selain TOT saya. Oke, terima kasih Pak Medi. Ya, sama-sama. Mungkin saya cepat aja Pak Medi. Izin Pak Medi, izin Mbak Priscil. Nanti saya kirim sertifikat kompetensi digital marketing saya untuk memperkuat LSP IKN. Tambah juga sertifikat editor manajemen sistem nanti bisa memperkuat LSP IKN. Kita aja tambah nanti saya kira. Siap, Pak Zanil, nanti tinggal dimasukin aja. Nanti LSP-nya juga dimasukin aja, diberikan lisensinya. Nanti akan dimasukin, berarti Pak Zanil udah bisa di beberapa LSP gitu ya. Gitu, Sil. Masih ada lagi, Sil? Iya. Untuk kegiatan kita malam ini, batas terakhir pendaftaran Askom itu kapan Pak? Karena takutnya ada peserta yang memang betul untuk kegiatannya. Seperti itu. Sambil menutup diskusi kita malam ini, nanti insya Allah kedepannya kita akan selalu buka diskusi-diskusi seperti ini, sepertinya hangat ya, untuk mendalami. Pak Zani juga bisa sebagai narasumber nih, beliau kalau BNSP melakukan ada yang namanya IAS Pro ya Bapak Ibu, kalau udah jadi asesor itu nanti akan masuk ke dalam Ikatan Asesor Profesional Indonesia. BNSP langsung ya, nanti masuk ke sana semua. Ya, batas terakhir pendaftaran untuk batas terakhir pendaftaran Bapak Ibu ya. Kebetulan pada saat ini saya sampaikan ke Bapak Ibu ya. Di awal tadi yang mau buka asesor ini adalah LSP PR ya. Tapi ada beberapa skema yang harus saya verifikasi lagi ya. Nah, saya takut tidak bisa tercapai sebelum bulan puasa, maka LSP IKN yang maju duluan. Tadinya mau kita sandingkan LSP IKN 1, LSP PR-nya satu kelas CLSP PR itu kelas. Ternyata PR ini belum keluar izin untuk mengadakan Askom. Yang sudah keluar LSP IKN. Nah, jadi kapan pendaftaran terakhir? Tidak ada terakhir, Ibu. Ya, sekarang aja pendaftarannya itu kalau nggak salah udah 20 berapa ya? Puluhan ya sih ya. Udah 20-an Ibu ya. Tidak tuh pendaftaran. Seleksinya alami. Alaminya bagaimana Bapak Ibu? Siapa yang DP duluan, siapa yang bayar duluan. Karena kayak dulu susah banget Bapak Ibu ya. Si Priscil nih, gimana sih saya udah daftar tapi belum bayar. Nah, jadi disampaikan untuk seleksinya itu adalah siapa yang paling cepat memberikan kepastian. Karena setiap kita mengadakan asesor ini berlebih terus Bapak Ibu ya. Jadi ada yang harus undur lagi gitu loh. Nah, jadi silakan Bapak Ibu ketika memang ada rencana, daftarkan aja dulu. Nanti lihat situasi di situ. Nah, di H-3, H-5 ya, H-5 itu kita udah harus benar-benar semua data itu akan terkirim. Nanti kita memberi informasi semuanya by Sispo BNSP
siapa yang fix untuk ikut, gitu ya. Nah ada juga nih, waduh ini kalau di DP udah pasti ikut ya. Ya yang lunasinnya udah 24 lunas semuanya, yang DP akan nyingkir Bapak Ibu. Alami aja. Ya, jadi benar-benar alami. Karena saya nggak mau lagi kejadian-kejadian sebelumnya, ini gimana sih? Kita udah daftar kayak gini. Kan sudah saya bilang bayarnya segini gini. Nah, yang lain langsung bayar. Langsung selesai. Jadi ya akan repot jadinya gitu loh. Gitu ya. Biasanya kita buka 2 kelas penuh. Jadi saya mengadakan Askom itu selalu 2 kelas karena udah di-tag dari awal. Nah, misalnya Pak Medi, saya kalau ada asesor